Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Konrado Yohanes Beria, NPM 12170017. Saya prodi agribisnis semester 7. Hari ini dimana saya akan menjelaskan tentang teori Revshinsky. Kita tahu bahwa teori Revshinsky dikembangkan pada tahun 1955 oleh ekonomi Inggris kelahiran Polandia Tadeusz Revshinsky pada tahun 1933 sampai 1998. Menurut teori ini, pada harga barang yang relatif konstan, peningkatan jumlah suatu faktor akan meningkatkan output sektor yang menggunakan faktor tersebut secara intensif dan penurunan absolut output sektor lain. Teori ini menjelaskan bahwa peningkatan dalam suatu faktor produksi berpengaruh terhadap pola pertumbuhan perdagangan internasional sejak tahun 1970-an. Keunggulan suatu negara dalam persaingan global komparatif yang dimilikinya juga ditentukan oleh proteksi atau kebijakan pemerintah, dan keunggulan kompetitif berkaitan dengan keunggulan kompetitif. Menurut Michael Partner tahun 1990 mengatakan bahwa hal-hal yang harus dikuasai oleh suatu perusahaan atau negara untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya adalah terutama teknologi, tingkat yang tinggi, tingkat efisiensi atau produktivitas yang tinggi dalam produksi, kualitas dan mutu yang baik dari barang yang diproduksi, promosi yang luas dan agresif, pelayanan teknisi yang baik, tenaga kerja dengan tingkat keterampilan atau pendidikan yang meliputi etos kerja kreatif serta motivasi yang tinggi, skala ekonomis, inovasi, diferensiasi produk, modal dan sarana, serta manajemen yang baik dan proses produksi yang dilakukan just in time. Teori Revshinsky, ketika jumlah satu faktor produksi meningkat, produksi barang yang menggunakan faktor produksi tersebut secara intensif akan meningkat relatif pada peningkatan faktor produksi karena adanya model HO yang mengasumsikan persaingan sempurna yang di dalamnya harga sama dengan biaya faktor produksi. Teori ini mampu menjelaskan efek imigrasi dan investasi modal asing. Teori Stoffel-Samuelson, liberalisasi perdagangan yang mengakibatkan faktor yang berlimpah yang digunakan secara intensif dalam industri ekspor memperoleh keunggulan, sementara faktor yang langka yang digunakan secara intensif dalam industri yang harus berkompetitif dengan barang impor mengalami kerugian. Pengetaraan harga faktor perdagangan bebas dan kompetitif akan mengakibatkan penyetaraan harga faktor bersamaan dengan harga barang yang didagang. Baik, terima kasih. Mungkin ini adalah sekilas
pemaparan materi saya mengenai teori Ripsinski ini. Terima kasih. Selamat pagi.